Kenapa? Karena supaya hedging ini kan punya nilai lindung. Jadi salah satu aset kalau dia roboh ya atau harganya drop turun ya, itu masih ada satu aset lagi yang bisa nge-backup. Kenapa dia saat ini tertahan di 130 133, paling mentok di 143. Nah, dari open interest data ini sebenarnya udah kelihatan gitu. Dari 4145 ini bisa potensi ini. Halo semua, kembali lagi bersama gue Johan di Juna Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini ya, gue mau bahas lagi untuk update dari XAUUSD itu sendiri. Ya, seperti yang kalian lihat ya, gold telah mengalami rejection yang cukup dalam, yaitu dari kurang lebih harga berapa ini ya? 4.179 ya atau 4.180 ya sampai kurang lebih ke level harga 4.091 teman-teman, dan itu adalah koreksi yang cukup besar ya, rejection cukup besar dari new ATH gold itu teman-teman gitu. Nah, ini terjadi kurang lebih di jam 12.30 siang ya, siang ini teman-teman, dia baru kejadian. Nah, ini saya juga baru sempat buat video karena memang 2 hari kemarin itu ada beberapa kegiatan yang belum bisa ditinggalkan teman-teman. Jadi memang belum ada banyak update untuk 2 hari kemarin, dan untuk hari ini saya baru mulai agak renggang dan bisa update lagi teman-teman gitu. Oke, jadi untuk kalian tanya-tanya ya, mulai dari gold yang mau kemana ya, terus sentimennya apa aja, dan kenapa dia bisa terjadi kenaikan yang cukup tinggi, itu sebenarnya udah kita jelaskan di beberapa video yang sebelumnya gitu teman-teman. Nah, cuma untuk reminder, yaitu gue sebenarnya udah update lagi ya, itu di channel Telegram Juna Trading ID. Jadi lu orang bisa cek di sini ya teman-teman ya. Oke, nah yang pertama itu eh, isu shutdown dari US ini belum selesai pembahasan anggarannya. Kemudian ada dari Trump, dia mau mecat ya beberapa karyawan yang ada di kepemerintahan. Ini belum, kalau yang ini belum resmi ya, belum ada berita resmi, baru ada isu-isunya aja teman-teman. Saya lihat di X ya gitu. Kemudian ada lagi mengenai red card ya, dan sifat the Fed yang dovish ya. Kalau red card kan kalau ada penurunan suku bunga, berarti kan the Fed itu bisa dikatakan dovish ya sikapnya. Nah, sikap dovish inilah yang dinilai pasar tuh apa ya, yang akan melakukan pelemahan terhadap USD, sehingga mereka itu akan lebih cenderung memasukkan duitnya itu ke safe haven teman-teman gitu. Nah, ini ada, kalian tinggal baca teman-teman ya. Gold cetak rekor tertinggi, pemerintah AS masih shutdown, ekspektasi red card makin kuat ya, sehingga tonnya itu ada dovish ya teman-teman ya. Terus proyeksi baru dari bank besar HSBC, target gold bisa ke 4.000 4.200 dalam jangka pendek ini teman-teman. Terus Bank of America yaitu targetnya bisa di 5.000 per troy ounce ya teman-teman di 2026 nanti, karena ketegangan geopolitik dan ketidakpastian ekonomi global. Nah, ini kalau kata mereka gitu teman-teman. Terus USD kuat, tapi ya DXY bertahan di level tertinggi karena permintaan likuiditas global ya. Namun tren jangka panjang tetap tertekan oleh ekspektasi red card. Jadi kalau dia red card, otomatis buybacknya itu kan lebih lemah gitu ya, lebih murah lah gitu ya bahasanya. Jadi bisa dikatakan ini tuh akan menurunkan nilai USD secara nggak langsung untuk jangka panjangnya. Tetapi nanti ketika ekonomi mulai stabil lagi, inflasi stabil ya, terus tarif semua udah oke, nah ini USD baru bisa naik lagi perlahan-lahan gitu ya bahasanya gitu teman-teman. Nah, terus fenomena, kan ada bilang, bang kenapa sih gold naik, DXY juga ikut naik? Kan harusnya kan biasa kan tidak berkorelasi teman-teman ya, berkorelasi negatif, satu naik satu turun. Tapi ini kan akhir-akhir ini kalau kita perhatikan, DXY naiknya makin tinggi, gold juga makin tinggi naiknya gitu kan. Nah, ini namanya fenomena dua rally ya, emas dan USD sama-sama naik, cermin fast panic hedge mode investor. Jadi mereka tuh hedging. Ini pernah saya bahas di video sebelumnya ya. Jadi mereka tuh hedging posisinya. Ada yang beli emas, ada yang beli USD gitu ya. Kenapa? Karena supaya hedging ini punya nilai lindung. Jadi salah satu aset kalau dia roboh ya atau harganya drop turun ya, itu masih ada satu aset lagi yang bisa nge-backup penurunan harga ini. Selisihnya tuh masih bisa di backup oleh aset yang ini ketika dia naik lagi gitu teman-teman. Gitu, oke.
Kesimpulan akhir, shutdown, ketidakpastian fiskal, rate cut, pelonggaran moneter, ya teman-teman ya, gitu. Lalu ini ada lagi nih dari opung Trump gitu teman-teman ya, dari opa-opa Trump ya, dari presiden US ya, yang kita baca di sini adalah tarif 100% ya untuk perdagangan ke China gitu ya. Sebenarnya ini bukan kesepakatan yang cukup bagus ya, not a good deal ya untuk kedua negara ini teman-teman ya, karena Cina ini dia sebenarnya tidak setuju gitu kalau tarifnya dikenakan sebesar 100% untuk rail earth ya teman-teman ya gitu. Nah, dampaknya apa? Nah, Cina langsung menolak keras dan menyebut langkah AS merusak iklim perdagangan global gitu teman-teman. Ya, berarti kan dari sini kita tahu nih gitu ya. Berarti kan secara perdagangan global juga kurang bagus ya beritanya gitu. Ini yang meningkatkan ketidakpastian secara ekonomi, politik ya kan. Sehingga ini safe haven tuh naik gitu teman-teman. Jadi ini memang benar-benar satu fase ya dimana market itu benar-benar rally panjang, dan rally ini tuh benar-benar bikin kita tuh kecanduan untuk yang main di futures ya, mungkin ya itu maunya nge-sell atau apa gitu teman-teman. Nah itu yang bahaya gitu. Nah dampak ke pasar apa? Hasilnya jadi fluktuatif sekali gitu teman-teman. Jadi sangat fluktuatif ya, karena kedua aset ini naik sehingga nggak punya patokan. US shutdown ditambah lagi data delay ya, ini ada inflasi segala macam ya, itu yang benar-benar chaos sih sebenarnya untuk saat ini ya gitu teman-teman ya gitu. Nah kemudian untuk open interest data ini saya udah update, nah cuma saya mau jelasin kalian gitu ya. Nah untuk open interest data itu kita saat ini ya itu ada di 41110 sebagai harga opennya, karena harga open saat ini daily itu ada di 4112 ya teman-teman ya. Nah saat ini di bawah 4100 itu ada 4000, di bawah 41110 itu ada 4100, kemudian 4085, lalu 4075 ya. Dan ada lagi terakhir di 4060 teman-teman. Kemudian di atas 4100 ya sebenarnya ini belum ada yang mau beli nih di atas 4135 ya, karena mereka maksimal beli sampai 4130. Jadi kalau in case tadi pagi tadi siang dia berhasil naik sampai 180, ini adalah squeeze ya untuk buyer itu sendiri teman-teman. Untuk seller itu sendiri gitu teman-teman. Mereka nge-squeeze seller sebelum mereka turunin ya harga tersebut. Ini target-targetnya ya sebenarnya kalau 180 mereka bisa kuat nahan di atas 170-an ya, di atas harga 170-an tuh berarti ini ya teman-teman. Nah ini itu mereka bisa squeeze lagi sampai 185 sampai 190 gitu teman-teman. Sebenarnya begitu. Cuma memang 180 aja mereka udah ngos-ngosan. Jadi mereka bahasa kayak ngambil napas dulu ya sampai ke kurang lebih 4100 ini ya, 4100. After that dia baru saat ini kan kalau kita lihat ya, dari sini dia mulai naik lagi ke mana, ke sini 4130-an gitu. Nah ini yang perlu kita perhatikan dari open interest data, karena memang ini cukup kepake. Kenapa dia saat ini tertahan di 130 133 paling mentok di 143. Nah dari open interest data ini sebenarnya udah kelihatan gitu, karena sebenarnya di atas 135 ini ya, nah ini tuh di sini ya, ini tuh udah nggak ada yang beli gitu. Jadi mereka tadi siang tuh nge-squeeze di sesi Asia ya, mereka squeeze ya, kemudian mereka turun dan saat ini tertahan di dua level ini gitu teman-teman. Paling mereka kalau memaksain juga bisa ke 150 gitu. Itu pun agak terlalu memaksakan si buyernya itu sendiri, cuma nothing is impossible lah di dalam market itu ya teman-teman ya. Mereka akan main-main di sini dulu sampai nunggu ada buyer masuk lagi gitu. Oke, nah lalu untuk CPR. Nah untuk CPR saya mau langsung cek di sini aja. Untuk CPR level ya, ini top, ini bottom, ini pivot ya teman-teman ya. Ya jadi dia ada terdiri 3 ya, ada bottom, BC, TC ya, atau P pivot teman-teman gitu ya. Nah ini area sini CPR 4075, kemudian R1 4152, R3 itu di 4194, R3 itu ada di 4271. Sorry tadi ini R2.
Nah, S1 itu 4033, S2 3955, S3 itu 3913. Ya, sebenarnya lidah saya ini masih agak susah kalau sebutin 4195, 412 berapa lah gitu ya. Soalnya gold ini udah terbiasa kita sebut tuh awalannya tuh 3 gitu ya. Gue tuh biasa sebut 3100, 3900, 3800 gitu ya teman-teman ya. Tiba-tiba gue harus menyebutkan 4152, 4000 194, 4271. Luar biasa sekali gitu. Jadi masih perlu adaptasi kayak gini lidah ya teman-teman ya. Mantap lah ini gold ya teman-teman ya. Gitu. Oke, jadi selama belum ada ekspektasi yang gimana banget lah mengenai shutdown ya, terus data ekonomi yang delay, yaitu sebenarnya masih bullish aja sih si gold ini teman-teman ya. Gitu. Nah, lalu tambah lagi untuk hari ini ya, saya mau infokan ke kalian. Ini kita ada Om Powell yang mau speech ya. Ini jam 11.20, ini saya cek di Forex Factory ya teman-teman ya. Katanya sih besok ada data inflasi gitu teman-teman. Nah, ini sih saya udah cek juga di data ini tanggal 15 ya. 15 ini ada CPI dari CNY, USD, ada FOMC 16. Nah, tanggal 16 ini hari Kamis ya. Kamis ya kalau nggak salah ini kan tanggal 16. Hari ini kan Rabu, Selasa, besok Rabu, ya ini Kamis sih ya. Ini ada skor CPI Price Index ya. Jadi datanya udah mulai ada. Cuma nanti kita akan cek lagi di hari hanya ya. Kalau memang ini masih terpampang berarti CPI untuk data inflasi itu memang akan terbit ya. Cuma di sini kan bahasanya kan dia masih tentatif nih gitu. Untuk yang US ini masih tentatif gitu. Jadi belum ada waktu yang pasti karena memang US masih shutdown juga gitu teman-teman. Nah, ini yang agak berbahaya juga sih gitu. Oke, ya itu dulu sih ya kalau dari news itu. Nah, ini ada mapping sedikit ya mau saya bagikan ke kalian. Nah, untuk mapping ini kita ada beberapa zona. Ini tadi dari rejection 4180 kemudian sampai ke 4090. Ini ada golden ratio yaitu di 4145 4135 kurang lebih 10 poin atau 100 pip teman-teman ya. Nah, saat ini ada POC level ya. POC level itu kurang lebih di level harga 4107 teman-teman untuk POC-nya. Ini POC 4107 ya gitu. Lalu ini artinya selama di atas POC level ya, ini gold ini ada kecenderungan untuk bullish teman-teman ya. Ditambah lagi kalau dia berhasil ngebreak dari mana? Dari 4145. Ini bisa potensi ini ada gap dari volume ya, unbalance zone. Ada dua unbalance zone yang bisa kita manfaatkan untuk daerah pantau sell ya. Pertama di 4160 ya, kemudian yang kedua itu kalau dia masih naik. Nah, di 4170 teman-teman, 4170 sampai 4175. Ini ada unbalance zone yang bisa kita pantau. Ya, tapi kalau unbalance zone ini nggak di respect sama harga dan dia udah berada di 4180, itu kalian jangan sell lagi gitu loh. Ya, berarti dia masih mau lanjut naik. Tadi targetnya ya, kalau kita lihat dari open interest data yang ada, ini jadi berantakan nih. 4180 ke atas itu ada di 4185, 4190 teman-teman ya. Sini. Kelihatan nggak? Bentar. Biar saya gedein lagi. Nah, ini ya. 4185 ya, 4190 ini ada call sebesar 100 sama 104 gitu. Jadi kalau dia udah di atas 180, itu lo orang mendingan pantau dulu nanti di atas 185 sampai 190-an. Di range inilah lo orang pantau ya gitu teman-teman. Oke. Kemarin sih udah sih itu dulu sih ya teman-teman ya. Nah, itu sih ya yang mau gua sampaikan ke lo orang. Nah, di bawah POC kalau lo orang mau nambah posisi atau mau hold untuk apa yang mau coba swing sell gitu ya teman-teman, paling cuma bisa sampai sini nih 4070 4077 gitu. Ini ada area volume yang memang cukup besar. Kalau gue perhatikan di sini, ini ada zona yang bisa kita jadikan sebagai area zona support lah di bawah POC-nya dia gitu teman-teman ya. Jadi itu sih ya. Jadi sebenarnya sebelum US ini beroperasi, datanya masih
delay ya, terus Fed masih dovish ya teman-teman ya, ditambah lagi tarif juga masih berantakan ya, kalau menurut saya negosiasi masih belum selesai gitu ya. Nah ini empat faktor ini aja udah mempengaruhi harga gold untuk terus-terus HTA gitu, karena itu menimbulkan ya ketidakpastian global gitu teman-teman, sehingga gold itu akan terus nge-reach ya new ATH lagi ketika kita sebagai investor ngerasa nggak aman kalau duit kita di dalam konversi barang yang lain selain emas ya, kayak dolar gitu, atau kayak mata uang lain gitu ya teman-teman ya, gitu teman-teman. Oke, intinya begitu ya. Jadi kalau lo orang mau ada yang ditambahkan atau apa, boleh tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa di subscribe, like, dan share video ini kepada teman-teman kalian yang membutuhkan analisa atau insight-insight seperti ini setiap harinya. Oke, thank you. Oke teman-teman, thank you and see you on the next video update.